some over there too? Yeah, and I've never seen that one. Wow. Probably 11 times I've been out here. Really? They're there, look. I've seen one that far over there. Marfa adalah sebuah kota kecil yang berada di sebelah barat dari negara bagian Texas di Amerika Serikat dekat perbatasan Meksiko. Daerah ini sangat terkenal akan fenomena misterius, yaitu munculnya benda-benda terbang berupa bola-bola cahaya yang tak dikenal. Namun yang paling menakjubkan adalah dari banyak tempat atau titik lokasi terlihatnya fenomena bola-bola terbang di Amerika. Di Marfa inilah telah tercatat sebagai tempat penampakan bola cahaya melayang yang paling banyak di seluruh Amerika. Lantas, cahaya apakah ini? Apakah cahaya ini penampakan hantu atau alien dan UFO-nya? Di beberapa tempat di dunia, seringkali terlihat bola-bola cahaya sebesar bola kaki melayang-layang pada malam hari. Orang-orang biasa menyebutnya sebagai bola hantu. Namun istilah yang lebih ilmiah untuk menyebut fenomena ini adalah cahaya bumi atau Earth's light. Cahaya bumi yang paling terkenal adalah yang berasal dari wilayah Marfa di Texas, yang kadang disebut Marfa Lights atau cahaya Marfa. Soalnya penampakan cahaya Marfa adalah yang pertama kali dilaporkan dalam sejarah. Jadi pembahasan kali ini akan lebih memfokuskan pada cahaya Marfa. Selain di Marfa, fenomena serupa juga terjadi di beberapa bagian dunia lainnya. Ada Brown Mountain Light di North Carolina, Hessdalen Light di Norwegia, Holding Light di Michigan, dan Min Min Light di Australia. Misteri ini bermula pada tahun 1957 ketika satu artikel di sebuah majalah menuliskan mengenai adanya fenomena misterius berupa penampakan bola cahaya aneh pada malam hari di dekat wilayah Marfa, Texas. Ukurannya sebesar bola basket dan terlihat mengapung setinggi bahu ke atas. Seringkali bola cahaya ini terlihat berjumlah lebih dari satu. Beberapa saksi bahkan menyaksikan bola cahaya ini membelah dan bertambah banyak. Biasanya bola-bola cahaya ini berwarna putih, merah, kuning, atau oranye dan bergerak naik turun. Walaupun fenomena ini pertama kali dipublikasikan pada tahun itu, laporan yang lebih awal bisa ditemukan lewat cerita mulut ke mulut sejak puluhan tahun sebelumnya. Yang paling terkenal adalah kesaksian Robert Ellison pada tahun 1883. Ia sedang berkemah di sebelah barat Paisano Pass, Texas. Tak lama setelah matahari terbenam, ia menyaksikan cahaya-cahaya aneh berbentuk bola di kejauhan. Pada mulanya ia mengira kalau cahaya itu adalah sinyal dari suku Indian Apache. Namun setelah memandangnya selama beberapa saat, ia menyadari bahwa cahaya itu bukan seperti yang dipikirkannya. Selama beberapa saat, Ellison melihat bola cahaya aneh itu menari-nari dengan liar di atas permukaan tanah. Penasaran, ia pulang ke rumah dan menceritakan penampakan itu kepada teman-temannya. Salah seorang teman Ellison kemudian mengatakan kepadanya bahwa cahaya itu memang sering terlihat di tempat itu dan tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Setelah publikasi tahun 1957 mengenai fenomena ini, penampakan bola cahaya tersebut menjadi hal yang sangat biasa di wilayah itu. Para penduduk dapat melihat cahaya Marfa muncul hampir setiap malam. Mereka ingin tahu dan mencoba menyelidiki sumber bola cahaya tersebut akan kembali dengan tangan hampa karena tidak menemukan apapun. Tidak ada bangunan, api unggun, aktivitas manusia, atau deposit mineral yang mencurigakan. Saking populernya fenomena ini, di wilayah Marfa bahkan disediakan satu tempat agar para turis dapat melihat cahaya tersebut dengan jelas, yaitu di sisi selatan Highway 90 sekitar 8 mil timur Marfa. Para pemburu cahaya dapat memarkir mobil mereka di situ dan melihat ke arah puncak Cinati. Dari titik inilah mereka bisa melihat bola-bola cahaya aneh menari-nari di udara. Lalu, apakah sekarang misteri ini sudah terpecahkan? Dari mana cahaya itu berasal? Ada beberapa teori yang berusaha menjelaskan sumber cahaya aneh tersebut, baik yang bersifat sains maupun yang tidak. Sebagian orang menyebut cahaya ini adalah cahaya yang berasal dari UFO atau alien.
Sebagian lagi mengatakan bahwa cahaya itu adalah arwah yang termanifestasi dalam bentuk orbs. Tentu saja penganut kedua teori ini cukup banyak ya, karena memang banyak yang demen banget nih akan hantu atau UFO, ya kan? Tetapi kita akan melihat teori yang bersifat lebih sains. Teori pertama adalah gas rawa. 1 abad yang lalu tidak ada cahaya yang lebih terang dibandingkan lentera atau api unggun. Jadi beberapa peneliti mengusulkan kemungkinan gas yang berasal dari rawa. Gas yang naik dari rawa akan termanifestasi dalam bentuk cahaya-cahaya. Namun masalahnya di wilayah Marfa tidak pernah ada rawa yang ditemukan. Kemungkinan ini pun tereliminasi. Teori kedua adalah Sun Elmo Fire. Sun Elmo Fire adalah sebuah fenomena cuaca elektrikal di mana cahaya plasma tercipta oleh pelepasan koronal yang berasal dari objek dekat permukaan tanah yang berada di atmosfer yang dipenuhi oleh medan elektrik. Saya paham, definisi tersebut mungkin terlalu membingungkan kan? Oke, saya akan coba mempermudahnya. Sun Elmo Fire adalah kilauan yang muncul akibat pelepasan listrik yang terus-menerus dari sebuah objek. Gimana? Masih bingung? Kalau bingung di skip aja deh. Yang menarik dari Sun Elmo Fire ini adalah ia sering digunakan sebagai penjelasan alternatif mengenai penampakan UFO pada masa lampau. Namun fenomena ini biasanya hanya terjadi ketika terjadi petir dan awan yang mengandung muatan listrik muncul. Di sini kelemahan teori Sun Elmo karena kemunculan cahaya Marfa tidak hanya terjadi ketika syarat di atas terpenuhi. Jadi cahaya ini kapan saja muncul, nggak selalu harus nunggu ada petir dan sebagainya. Di antara semua teori mengenai sumber cahaya Marfa, ada satu teori yang dianggap paling tepat sebagai pemecahan kasus ini. Teori ini telah diuji dan dibuktikan, yaitu teori pembalikan temperatur. Menurut teori ini, cahaya Marfa muncul karena pertemuan antara lampu mobil dengan fenomena pembalikan temperatur. Pembalikan temperatur sendiri terjadi ketika udara padat yang dingin terjebak pada lapisan udara hangat di dekat tanah. Jadi, ketika sebuah mobil lewat di jalan tol, bahkan bermil-mil jauhnya, dan bertemu dengan kondisi pembalikan temperatur, maka cahaya lampu mobil akan menciptakan bola-bola cahaya aneh yang mengapung di udara. Dalam kasus Marfa, pembalikan temperatur terjadi akibat iklim puncak Sinati yang hangat bertemu dengan iklim plato Marfa yang dingin. Teori penyimpangan temperatur ini terbukti pada tahun 2004. Saat itu, University of Texas mengirim sekelompok mahasiswa fisika untuk menyelidiki cahaya Marfa. Untuk menyelidiki cahaya Marfa tersebut, mereka menemukan bola-bola cahaya ini muncul tepat ketika mobil melewati Highway 67. Dan bukan itu saja, frekuensi kemunculan cahaya ini memiliki korelasi dengan frekuensi lalu lalangnya kendaraan di Highway 67. Kesimpulan para mahasiswa fisika ini juga diteguhkan oleh seorang profesor di Universitas of Queensland, Australia, yang menyelidiki cahaya Min-Min di Australia. Menurut Profesor Jack Pettigrew, cahaya Min-Min di Queensland juga tercipta akibat refleksi dari sumber cahaya yang bermil-mil jauhnya. Bahkan menurutnya, ia bisa menciptakan cahaya yang sama persis dengan fenomena Min-Min. Pertama kali Profesor Pettigrew melihat cahaya Min-Min, ia juga kebingungan dibuatnya. Namun setelah melakukan penelitian yang mendalam, ia menyadari bahwa pada saat ia menyaksikan bola cahaya itu, ada sebuah mobil yang sedang lewat di dekat situ. Sama seperti para mahasiswa fisika dari Universitas of Texas, Profesor Pettigrew juga mengadakan uji coba. Ia mengendarai mobilnya melewati jalan tertentu di Queensland dan 6 pengamat yang berdiri di tempat lain menyaksikan sebuah bola cahaya mengapung di udara, yaitu yang dikenal sebagai cahaya Min-Min. Baiklah, sekarang kita tahu bahwa cahaya bumi seperti cahaya Marfa disebabkan oleh adanya lampu yang bertemu dengan pembalikan temperatur. Namun, bagaimana dengan penampakan pada kasus Robert Ellison yang terjadi pada tahun 1883? Bukankah Henry Ford baru menciptakan mobil pertamanya pada tahun 1896? Jadi pasti cahaya itu cahaya hantu dong, ya kan? Kan belum ada mobil pada waktu Robert Ellison melihat penampakan itu. Pasti hantu dong. Begitu bagi para penggemar cerita horor. Menurut saya pribadi, jawabannya cukup mudah.
Yaitu karena pada era 1800-an belum ada mobil, jadi ya pasti berasal dari sumber cahaya yang lain dong, seperti lentera atau obor. Jadi tetap sama, itu memakai teori pembalikan temperatur, tetapi sumber cahayanya bukan lampu mobil, melainkan lentera atau obor. Jadi masuk akal kan? Jadi lewat teori pembalikan temperatur tadi ya, semuanya sudah jelas bahwa baik itu dilakukan penelitian di Australia, di Queensland ataupun di Texas, keduanya menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa cahaya itu bisa tercipta karena terjadi perbedaan temperatur dan adanya pantulan cahaya dari mobil-mobil yang ada di jalan-jalan sekitar situ. Jadi penjelasannya sangat logis. Jadi nih buat kawan-kawan, jika melihat fenomena-fenomena misterius seperti cahaya aneh atau penampakan sinar, jangan buru-buru mengira itu setan atau hantu, ya kan? Coba dipikir kritis dulu dengan logis. Beneran atau enggak tuh, beneran setan atau enggak. Tapi ya memang agak susah ya kalau di Indonesia sih, karena masyarakatnya emang demen tuh ya sama yang horor-horor. Jadi begitu ada fenomena aneh sedikit langsung dihubungkan dengan klinik atau gaib. Pasti deh di sini begitu. Itu yang diutamakan daripada pendekatan sains atau logis ya kan? Makanya cerita-cerita horor kan laris banget tuh di Indonesia, ya kan? Oke, sekian untuk episode kali ini dan mari kita berjumpa di episode selanjutnya. See you.